Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'il ma'mur wa tarkil ma'bur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita aturkan rasa syukur serta terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Shalawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, ulama, tabi'in, tabi'ahum serta pendahulu kita dalam menetapi agama Islam. Untuk video bahan ajar pada kesempatan kali ini, kita akan terfokus pada satu materi, yaitu tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Maka dari itu, mari bersama-sama sejenak kita simak video berikut ini. Kita lanjutkan, namun sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita sampaikan atau perlu kita ketahui juga tentang kompetensi dasar dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensinya. Untuk kompetensi dasar di materi munakahat ini, untuk KD.38 atau KD pengetahuan, diharapkan bisa mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sedangkan untuk KD keterampilan bisa menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Nah, dengan kompetensi dasar tersebut, indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai adalah 1. Menyimpulkan ketentuan pernikahan dalam Islam. 2. Menghubungkan makna Quran surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan dengan kisah teladan rumah tangga Rasulullah. 3. Mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yang terakhir, menentukan tujuan dari pernikahan dalam Islam itu sendiri. Kemudian kita memasuki tujuan pembelajaran. Setelah kita tahu KD-nya, tahu IPK-nya, sekarang untuk tujuan pembelajaran dari bab munakahat. Yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran bisa menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menghubungkan makna tersurat dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan dengan kisah teladan rumah tangga Rasulullah dengan tepat. Yang kelima, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tentunya disampaikan dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu menentukan tujuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21 dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih memudahkan kita memahami tentang bab atau materi munakahat, kami sengaja sudah kami buatkan, kami sajikan peta konsep agar nanti pembahasan yang kita lakukan tidak terlalu melebar. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang tujuan nikah yang tentunya di dalamnya untuk mendapatkan apa saja tujuan nikah itu kita harus tahu pengertiannya, hukumnya, rukunnya, kewajiban apa aja yang harus dilaksanakan suami dan istri,
hikmahnya apa untuk nikah, talak, iddah, rujuk, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perkawinan menurut undang-undang mungkin nanti kita bahas lain waktu. Dan yang terakhir nanti ada juga kita selipkan tentang kisah teladan rumah tangga yang dijalani atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah sebagai istri pertama sekaligus satu-satunya istri Nabi yang tidak merasakan dimadu oleh Nabi. Kita lanjutkan. Untuk lebih berkahnya pembelajaran kali ini tentunya kita harus sertakan atau kita mungkin awali dengan membaca ayat suci Al-Quran, salah satu ayat yang tersurat dan tersirat tentang salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Mari bersama-sama kita simak, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Semoga syafaat serta karomah dan rahmatnya selalu terlimpahkan kepada kita semuanya hingga menemani kita semuanya sampai nanti kita berada di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki materi hari ini, yaitu ketentuan hukum tentang pernikahan. Yang paling pertama yang harus kita pahami adalah tentang pengertian dari pernikahan itu sendiri. Yang kalau di negara kita, munakahat itu mungkin yang lebih familiar kita sebut dengan pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syara, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau perempuannya 2 gimana Pak? Kalau 3 gimana Pak? Nah, itu ada pembahasan lebih dalam lagi. Tapi ini yang jelas pernikahan ini antara laki-laki dan seorang perempuan. Serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum nikah, kita harus memahami dulu secara global bahwasanya hukum nikah itu awalnya adalah sunnah. Artinya sunnah atau ibadah yang mengikuti sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah yang wujudnya menikah itu tadi. Namun karena ada beberapa kondisi sehingga hukum nikah itu akhirnya dipecah menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama hukum nikah menjadi sunnah. Hal ini terjadi bila ada seseorang yang memang sudah ingin menikah, dia sudah mampu menikah, sudah ingin, sudah mampu, tapi dia masih bisa mengendalikan diri dari perzinaan. Artinya seandainya dia tidak nikah, tidak segera nikah, maka dia tetap aman dari perzinaan. Maka jika saat itu dia kok memang melaksanakan pernikahan ini, maka hukum nikahnya menjadi sunnah. Yang kedua, hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang sudah ingin menikah, sudah mampu menikah, dan dia khawatir kalau tidak segera menikah akan terjadi perzinaan. Nah, di kondisi seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Wajibnya apa? Wajibnya agar tidak terjadi perzinaan. Yang ketiga, makruh. Dalam bahasa kita, makruh maksudnya dibenci. Hukum nikah jadi dibenci bila pernikahan ini
atau yang ingin menikah ini, dia memang sudah ingin menikah tapi tidak mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Dengan bahasa singkatnya, bahasa sederhananya, dia ingin menikah tapi dia tidak bisa memberikan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak dan istrinya. Nah, makruhnya hukum nikah di sini karena dikhawatirkan kalau setelah terjadi pernikahan nanti akan terjadi perceraian. Padahal perceraian itu adalah sesuatu yang walaupun halal, walaupun boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah. Dan yang keempat, haram. Haram bila niat menikahnya itu adalah untuk menyakiti pasangannya. Yang laki-laki menyakiti perempuan atau yang perempuan menyakiti laki-laki. Keharaman ini karena menyakitinya itu. Karena kalau seandainya nanti disakiti terus terjadi perceraian, akan semakin memperbanyak angka perceraian. Kemudian tujuan menikah. Yang pertama adalah wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Karena memang dalam bingkai perkawinan atau dalam bingkai pernikahan inilah rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya itu bisa diwujudkan. Kalau di luar bingkai pernikahan atau perkawinan itu hanya sesuatu yang semu. Dan sebenarnya tidak perlu diperjuangkan kalau memang di luar pernikahan. Tapi kalau sudah di dalam bingkai pernikahan, ini yang memang harus diperjuangkan sampai ya memang cita-cita awalnya sampai nanti bisa masuk surga bersama-sama. Yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah memperoleh ketenangan hidup. Jadi orang kalau menikah kok hidupnya jadi nggak tenang, maka pasti ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Entah itu rukunnya atau syaratnya tidak terpenuhi, entah itu niat menikahnya yang salah, atau ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi secara sah dan diridhoi oleh Allah. Karena memang kodratnya manusia selain makan dan minum ada kebutuhan yang namanya kebutuhan seksual. Ini harus terpenuhi kalau memang sudah waktunya dan bisa dilaksanakan, bisa terpenuhi secara halal hanya dengan melalui pernikahan. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Rukun nikah yang pertama ini adalah calon mempelai, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Adapun syarat-syaratnya, kalau calon mempelai laki-laki dia adalah seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak terpaksa atau tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram, haji atau umroh, bukan muhrim dari calon istrinya. Karena kalau muhrim ya nggak boleh dinikah. Untuk calon istri juga sama, harus wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan mahram calon suaminya, dan tidak dalam keadaan haji atau umroh. Rukun nikah selanjutnya ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau yang mengizinkan pernikahannya. Di sini ada dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Untuk wali nasab itu adalah wali yang dari jalur darah, punya hubungan darah dengan mempelai perempuan. Nah, kalau wali hakim ini, kalau wali hakim ini adalah orang yang dipasrai dari pemerintah. Sebenarnya yang punya hak adalah pemimpin negara, yaitu presiden. Tapi karena tidak mungkin seorang presiden akan menikahkan orang se-Indonesia, sehingga presiden memberikan amanat dalam hal ini kepada menteri agama. Nah, itu nanti yang menjadi wali hakimnya. Kemudian ada lagi saksi.
harus ada saksinya. Ada 2 orang saksi yang beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, dapat mendengar, melihat maupun berbicara, yang adil dan tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. Selanjutnya ada akad nikahnya, baik itu ucapan ijab maupun ijaban qabul. Ijab bagi wali yang menikahkan, qabul bagi calon mempelai laki-lakinya. Sebelum kita masuk ke muhrim, ada lagi satu rukun yang terlewatkan, yaitu mas kawin. Mas kawin ini merupakan salah satu syarat untuk menghalalkan pernikahan atau untuk mengesahkan pernikahan itu. Nah, tadi belum tertulis, mohon maaf. Ini harus ada juga. Jadi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus ada wali, ada ijab qabul, ada saksi, dan ada mas kawinnya. Sekarang kita setelah menikah, kita bahas tentang kewajiban suami maupun istri. Ini harus sama-sama difahami agar kehidupannya itu berjalan seimbang. Nggak bisa suami hanya meminta haknya tanpa memberikan kewajibannya, nggak bisa. Atau sebaliknya, istri hanya meminta haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya, nggak bisa. Harus seimbang. Kewajiban suami kepada istri yaitu memberi nafkah, memimpin serta membimbing, bergaul dengan istri dengan cara yang baik, menjaga istri dan anak-anaknya dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Sebaliknya, kewajiban istri taat pada suami, memelihara diri serta kehormatan, membantu suami, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak suaminya. Itu dalam hal pernikahan. Nah, rasanya tidak lengkap kalau kita sudah memahami tentang pernikahan tapi tidak memahami tentang perceraian. Bukan berarti kita bercita-cita atau berkeinginan untuk cerai, tapi ini termasuk ilmu bagian dari munakahat itu sendiri. Kita sedikit akan membahasnya. Arti perceraian itu sendiri adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang awalnya bukan siapa-siapa, dihubungkan dengan pernikahan karena ada sesuatu hal, akhirnya harus terputus lewat yang namanya perceraian. Di sini digolongkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Artinya yang menceraikan itu memang murni kehendak dari suami. Fasakh, pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Kesepakatan, memang ini ada kesepakatan, ada suatu sebab yang mengharuskan pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Ada juga li'an. Li'an ini dalam bahasa al-hadisnya sering kita dengar juga dengan sebutan istilah laknat, sumpah laknat, yaitu suami yang menuduh istrinya berbuat zina, namun suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Padahal kalau menuduh zina itu harus ada saksinya, 4 orang paling tidak. Nah, ini suami nggak bisa mendatangkan saksi, sehingga praktek dari li'an atau sumpah laknat ini adalah suami mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa istri saya berzina. Sumpah seperti itu sebanyak 4 kali. Kemudian yang kelima, bersumpah kalau saya berbohong, maka saya siap diberi laknat Allah. Kalau suami sudah bisa bersumpah laknat seperti ini, maka istri pun mau tidak mau harus juga berani bersumpah. Bersumpah bahwa dia tidak melakukan perzinaan sampai 4 kali sumpahnya. Yang kelima, mengatakan saya bersumpah kalau saya berbohong, saya siap mendapat laknat dari Allah. Kasus ini istimewa karena ketika suami istri sudah melaksanakan sumpah li'an atau sumpah laknat ini, maka mereka tidak akan bisa disatukan lagi dengan cara apapun. Hubungan mereka putus selama-lamanya karena sudah saling melaknat. Kemudian ada khulu. Khulu ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Jadi yang minta istrinya, kemudian dikabulkan oleh suaminya. Tapi kalau terjadi seperti ini,
nanti istri harus mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan oleh suaminya. Ada lagi ila, yaitu sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jadi dia menganggap atau dia nggak mau tidur sama istrinya. Padahal itu salah satu tujuan pernikahan tadi, untuk memenuhi syahwat atau nafsu berhubungan seks dengan lawan jenis itu tadi. Nah, ini suami nggak memberikan haknya kepada istri selama 4 bulan atau lebih. Hampir sama dengan zihar, yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Jadi menganggap istrinya itu seperti ibunya. Garisnya sebenarnya hampir sama dengan ila, yaitu tidak mau menyetubuhi istrinya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ketika terjadi perceraian, maka ada namanya masa iddah. Iddah itu adalah masa menunggu bagi istri yang tinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah. Kan cerai kan ada 2 istilahnya, ada cerai hidup, ada cerai mati. Kalau ditinggal mati namanya cerai mati. Kalau dicerai hidup itu namanya itu pisah, cerai, tapi penyebabnya karena suaminya menceraikan istrinya tadi. Lama masa iddahnya berapa lama? Ada 2 kriteria. 1, karena suaminya wafat, berarti ini cerai mati. Ketika terjadi seperti ini, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur ataupun belum. Yang selanjutnya sampai melahirkan, iddahnya sampai melahirkan jika memang istri keadaan sedang hamil. Kategori yang kedua, karena talak, fasak, dan khulu. Ini karena cerai hidup. Maka masa iddahnya adalah 1, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur, belum berkumpul, belum berhubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri kok sudah cerai, maka nggak ada masa iddah bagi istrinya. Yang kedua, bagi yang sudah pernah berhubungan biologis, maka 3 kali sucian bagi yang masih menstruasi, 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi, sampai melahirkan bagi yang sedang dalam keadaan hamil. Untuk rujuk menikah, kemudian diputuskan dengan perceraian, ada masa iddah. Nah, setelah atau di dalam masa iddah itu ada namanya rujuk. Rujuk itu berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah tersebut. Jadi boleh suami mencerai istrinya, masih cerai 1, kemudian dalam masa iddahnya suami ingin kembali ke istrinya, itu masih haknya suami. Nah, itu namanya rujuk. Nah, kalau di luar masa iddah sudah tidak boleh. Harus melamar lagi, harus menikahi lagi kepada istrinya. Dan rujuk ini hanya boleh dilakukan ketika perceraian 1 atau talak 1 maupun talak 2. Ketika sudah terjadi talak 3, maka sudah tidak bisa dirujuk kembali. Hikmah pernikahan, 1, merupakan cara yang benar baik yang diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Melalui pernikahan juga suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. 3, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Itu sedikit tentang pernikahan, tentang munakahat yang bisa kita sampaikan. Adapun untuk video pembelajaran tentang kisah Rasulullah bersama Baginda Khadijah akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Demikian akhiru qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.